Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang, terhubung dengan Allah, dan bisa memohon apapun kepada Allah, amalan itu disebut dengan zikir. Tadi amalan utamanya zikir, mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat, diberikan kelapangan hati, sehingga mudah mengatasi persoalan. Nanti dengan amalan yang lain, ini, dengan doa, kita akan lihat segala permintaan-permintaan bisa cepat dikabulkan. Bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa, nanti ada pasca sholat, ada tuntunan berdoa. Begitu Anda berdoa, kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan. Jadi otomatis, begitu akan mengerjakan sesuatu, dirinya sudah berdoa, mohon. Bahkan saking hebatnya, ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa, baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta, sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa, baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, diberikan. Nabi Musa, Rabbi syrahli, Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, wa yassir li amri, Nabi Muhammad, wa nuyassiruka lil yusra. Dan seterusnya. Baik. Terus ini, salat. Quran surah 20 ayat 14. Salat. Itu juga zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah, sembah saya. Jadi kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia komitmen menyembah Allah. Makanya setelah syahadat ada salat. Itu komitmen menyembah. Jadi kalau orang syahadat gak pernah salat, ada yang salah dalam syahadatnya. Karena diikat, orang yang menuhankan Allah maka komitmen menyembah Allah, ma'budul haq. Jadi disebut Allah itu yang disembah. Allah itu namanya al-ma'bud al-haq, yang satu-satunya yang disembah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan saya tapi nggak pernah menyembah Allah, ada yang salah. Syahadat ditulis di KTP Muslim itu patuh, siap menyembah, tapi tidak pernah sholat, ada yang salah. Ada yang salah. Yang masuk surga KTP-nya, ya. Baik, orangnya tidak. Ada persoalan dalam dirinya. Jika memang Allah berkehendak dengan itu semua. Paham ya? Nah, kembalikan teman-teman ke sini. Salat disebut dengan zikir. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata, tunaikan salat di zikri untuk menyembah, mengingat saya. Salat disebut zikir. Ingat, salat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Bahkan salat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam salat. Lihat, kalimat thayyibah ada dalam salat. Begitu dibuka Allahu Akbar, kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ada dalam salat. Bacaan Quran ada dalam salat. Orang yang enggak baca Quran tidak sah salatnya. Al-Fatihah bukankah Quran? Ya kan? Tapi itu rukun dalam salat. Kecuali dalam makmum ada ikhtilaf di dalamnya. Doa ada dalam salat. Duduk di antara dua sujud bukankah doa? Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya doa. Jelas kan? Sampai akhir. Jadi kalau orang salat, mohon izin, kalau orang salat kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir, itu yang harus dievaluasi dalam dirinya. Dan bukankah rezeki sudah diatur oleh Allah? Salahkah jika pasangan suami istri memilih jalan untuk membangun usaha sendiri di rumah? Banyak yang menganggap remeh hanya dengan usaha kecil-kecilan kami. Kami tidak bisa mendapatkan rezeki yang banyak seperti orang lain yang bekerja dengan menerima gaji. Walaupun kami sarjana muda, tapi kami tidak ingin kerja dengan orang lain karena akan membatasi waktu ibadah kami kepada Allah. Kami memilih jalan usaha karena kami ingin beribadah kepada Allah dengan bebas tanpa ada batas waktu dan bisa menuntut ilmu dimanapun ada kajian. Apa yang harus kami lakukan? Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Yaitu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih, oh baju kamu kayaknya nggak bagus tuh, sudah kepikiran. Merasa kayaknya iya bener nggak bagus, besok nggak dipakai bajunya. Loh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah nggak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya terserah dia, tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu kan? Dia lagi makan bakso, kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso, nggak apa-apa, kan gitu. Punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah, yang penting Allah Azza wa Jalla ridhahi. Yang penting agama kita ridhahi, nggak usah peduli orang. Kalau ini bahaya ya, sementara kita multazim, sudah berjenggot, kenapa kok berjenggotan? Wah jelek nanti kelihatan tua.
Ya ini sunnah Nabi jawab, saya senang dengan ini. Jadi biar terjawab apa yang syubhat yang dia lemparkan ya. Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita itu jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya ada orang tanya, kenapa kamu berjenggot, bukannya kamu kelihatan lebih tua. Jangan senyum aja, enggak jawab. Loh karena ini sunnah Nabi SAW dan saya merasa senang kok. Beda kalau per helainya ini 10 kilo bebannya, maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah, tapi kalau enggak kenapa emang? Apa masalahnya ikhwah? Kenapa kalau berjenggot? Kenapa kalau multazim? Kenapa kalau usaha sendiri? Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha? Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan ngontrak? Seluruh dunia mau bicara apapun ya ini kemampuan saya, gitu kan? Harus punya prinsip hidup. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun selama Allah ridhoi jalani bismillah, enggak usah khawatir. Ya, maka Anda akan selalu tenang. Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu. Iya aja. Ya udah terima kasih mas. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya karena suami saya yang beli. Nggak apa-apa, gitu kan? Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya, gitu kan? Oh kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berikan jawaban. Jadi kita jangan diam. Memang berikan jawaban tapi yang benar, gitu kan? Jadi punya prinsip. Saya bilang sama istri saya, kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, dia hidup, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia, ngacoin kehidupan rumah tangga, ngapain dengan orang berkata apa yang diucapkan, padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit, setengah jam, lalu kamu pulang. Lalu dia pulang, dia ngacoin kehidupan kamu seminggu atau sebulan, ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? Gitu kan? Media mau berbicara apapun, berita apapun, nggak usah terpengaruh dalam pribadi kita, untuk apa? Selama ada maslahatnya kita ambil, tidak ada maslahatnya ditolak, kita punya hak kok itu. Ya, kita punya hak dalam masalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Huwallazi anzala as-sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Dengarkan bacaan Al-Quran. Buang, campakkan lagu-lagu rock, lagu metal, lagu dangdut, semua buang, jauhkan. Masukkan MP3 Al-Quran, dengar baik-baik. Makanya orang-orang yang terkena gangguan jin, gangguan setan, istishfa bil Quran, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas sahabat Nabi, kalau ada orang kerasukan setan, susah melahirkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air, ditiupkan, berubah molekul-molekul Al-Quran. Sekarang barulah tahu orang. Dan yang meneliti itu bukan pula orang Islam, orang Jepang yang punya mikroskop terbesar. Ternyata air yang belum dibacakan dengan air yang sudah dibacakan ditiupkan, berubah molekul-molekulnya, makin bersih, makin murni, makin suci. Itulah yang diminum orang, mendatangkan kesembuhan. Itu dikaji dalam At-Tibbun Nabawi, salah satu cara penyembuhan dengan cara ruqyah syariah, yang akan dibahas pukul 8 ini di Masjid Mutmainnah bersama pakar-pakar dari rumah sakit medisnya. Korelasi antara medis dengan penyembuhan dengan cara Al-Quran. Habba sauda, asal madu. Ini adalah bagian cerita tentang madu. Di mana Allah ceritakan? Dalam Al-Quran. Cerita tentang penyembuhan dalam Al-Quran. Kerasukan setan. Kenapa setan jin itu mengganggu dia? Karena mulut yang tak pernah melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh, rumah hancur, ada ular, ada kalajengking, ada binatang berbisa. Kenapa ular kalajengking suka masuk? Karena rumah itu tak pernah dibersihkan, sumut banyak, kalajengking, ular, binatang berbisa. Begitulah badan yang tak membaca Al-Quran. Makanya disuruh baca Al-Quran di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa yang dimaksud dengan rumah kuburan? Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya pindah rumah baru, dibacakan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, mengusir hantu, jembalang tanah dan lain sebagainya. Membaca Quran bukan untuk mengusir hantu, tapi Quran kalau dibacakan bisa hantu-hantu itu lari. Kenapa sudah dibacakan ayat kursi jin tak juga lari Pak Ustaz?
Karena yang membacanya itu ulahnya 11-12 sama hantu. Dibacakanlah ayat kursi ketika orang yang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan jinnya keluar, malah ketawa dia. Heran semua, heran. Kenapa kau ketawa? Masa setan usir setan, gitu dia. Perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ruh, spirit, semangat Al-Quran. Maka balik ke hadis yang kita kaji. Man qara'a, membaca, wa ta'allama, mengkaji, wa amila, puncak daripada Al-Quran itu adalah mengamalkan isinya. Ada orang bersahabat dengan non-muslim, kawan akrab. Dia bingung, apalah ku kasih untuk kawanku ini ya. Tiba-tiba dia dapat ilham, dibelinya Quran translate bahasa Inggris. Ini hadiah dariku, friend. Datang si kawan tadi, orang bule tadi. Bule itu orang barat. Kalau laki-laki Pak Le. Dibawanya lah Quran translate bahasa Inggris tadi. Quran terjemah bahasa Inggris yang paling bagus itu dua. Yang pertama Abdullah Yusuf Ali dari India. Yang satu lagi Quran terjemah bahasa Inggris ditulis oleh Pictol Marmadok. Pictol Marmadok itu orang Inggris, kafir. Dia mau cari kelemahan dalam Quran, dikajinya Quran. Akhirnya dia bukan dapat kelemahan, malah menemukan kelebihan Al-Quran. Masuk Islam, berubah namanya menjadi Muhammad Pictol Marmadok. Diterjemahkanlah Quran. Habis itu dihadiahkan oleh si muslim tadi kepada si non-muslim. Ini Quran. Sampai dia ke rumah, dibukanya Quran hadiah kawannya tadi, ditakdirkan Allah. Pas yang terbuka itu ayat Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, bumi hancur. Insyaqqal qamar, bulan pernah terbelah. Quran yang dibukanya pas ayat bulan pernah terbelah. Dihidupkannya TV pas acara NASA, Badan Antariksa Amerika, yang meneliti ternyata bulan itu bulan dilingkari oleh lembah yang dalamnya hampir sama, mengindikasikan bahwa bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Masuk Islam dia hanya gara-gara satu ayat itu. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah mulai mendekat dan bulan ternyata pernah terbelah. Koneksi, korelasi antara ayat yang dia baca dengan acara di televisi.